Luhut Binsar Panjaitan pernah ancam Adian napi tupulu, aku sudah biasa ngabisin orang. Waduh, ini yang sekolamnya aja diancam buat ya. Apalagi yang apalagi yang bukan temennya Bung Alfian. Saya kira premanisme di politik kita itu nggak ada Bung Alfian. Tapi ini kok ternyata muncul, dan saya melihat ya Bung Alfian, orang yang main ancam, sebetulnya dia tuh aslinya penakut dan aslinya sedang ada hal besar yang dia tutupi. Atau Bung Alfian punya analisa lain? Kata dia apa? Aku udah biasa nanti di sana. Kata dia nggak seperti ini gue. Emang kenapa gue? Habisin aku itu biasa. Diancam kematian, kata dia. Adi. Sama dengan respon Adian yang membantah ucapannya, Luhut menegaskan bahwa dirinya sudah biasa menghabisi orang. Mendengar ucapan tersebut, Adian tak gentar dan menyebut sudah biasa diancam, bahkan diancam kematian. Ya Allah. Ya, jadi adalah Luhut Binsar Panjaitan dalam sejarah karir beliau sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa. Beliau biasa-biasa saja. Iya. Dan mungkin kalau saya membaca lain, karena dia kenapa berani itu? Karena dia menganggap nggak ada yang bisa macam-macam sama gua, gitu kira-kira. Ya kan, misalnya fenomena Haris Azhar ya. Haris Azhar itu kalau boleh kita telusuri saja, kasus yang dia buka itu kan sebenarnya demi kebaikan bangsa dan negara. Nah, dia lebih banyak mengingatkan, jangan gitu dong, gitu kan. Kira-kira sederhana sebetulnya. Dia masuk pada wilayah menggugah rasa keadilan, menggugah. Ternyata karena memang orang-orang ini sudah merasa rumongso, akang nak pang jawara, nak pang hebat nak. Jadi mereka ini merasa siapa yang berani sama gua gebuk. Nah kira-kira gitu. Jadi kalimat yang tadi sempat disampaikan itu merupakan ekspresi yang saya bisa memberikan apresiasi jempol untuk Bung Kameramen. Memang ini perahu sudah mulai retak. Oleng. Nah, sebenarnya ayat yang sering saya sampaikan itu masuk. Nah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal mereka itu terpecah belah. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat, kaum muslimin, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Mari kita menyatukan saf, merapatkan barisan. Mari kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh, dan mari kita jaga Indonesia kita, karena Indonesia ini hanya bisa dijaga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan atas komitmen perjuangan dari seluruh patriot-patriot yang bertauhid. Dan itu merupakan fakta sejarah yang tak bisa dibantah dengan realitas perjuangan di negeri ini. Iya, Bu Alfian, menarik yang Bu Alfian sampaikan bahwa memang dia seperti, ya kalau kita lihat banyak kasus Bung Alfian, dia memang bisa dibilang super body Bung Alfian. Yeah. Kayaknya nggak ada yang bisa ngelawan dia Bung Alfian. Nah tapi kalau saya melihat jenis-jenis manusia Bung Alfian, orang yang misalkan selama ini berkuasa, selama ini bisa seenaknya saja, ketika dia sudah sombong Bung Alfian, itu insya Allah Bung Alfian nggak lama lagi hancur. Nah makanya pengen lihat nih hancurnya kayak gimana. Nah tapi Bung Alfian, fenomena premanisme ini kita tidak hanya melihat, maksudnya contohnya selain Luhut ada yang namanya Ruhut. Nah, Bung Alfian kan pernah dulu tuh di video Bung Alfian yang nonton hampir 200.000 kalau tidak salah. Ketika Bung Alfian dengan Ustadz Bakhtiar Nasir nyamperin Ruhut ketika bahas apa saya lupa tuh. Ternyata dia juga kabur Bung Alfian. Nah, kemarin juga ketika Bung Alfian bertamu ke Pak Ahmad Yani, Ketua Masyumi, ternyata Pak Ahmad Yani juga menemui ini orang bacotnya gede, tapi ketika disamperin by one atau 1 lawan 1, dia juga ciut gitu Bung Alfian. Nah, dan dua-duanya uniknya, ini orang-orang kafir Bung Alfian. Nah, berarti kan yang sering Bung Alfian katakan bahwa sebenarnya orang kafir itu di mulutnya sama di hatinya lebih benci lagi di hatinya ke kita. Nah, tapi kan Bung Alfian juga sering ingatkan ke kita kan, kalau kita berani, orang kafir itu pasti takut. Nah, ini gimana Bung Alfian? Untuk menanamkan kepada umat Islam bahwa kita tuh jangan pernah takut sama orang kafir Bung Alfian. Ya, kata pertamanya jangan berhutang budi pada mereka. Nah, rumusnya adalah jangan hidup berhutang budi, karena orang berhutang budi akan hilang nyali. Nah itu mungkin penting pertama. Makanya kita semua mari menjadikan apapun yang kita dapat, yang kita peroleh, harus kita pahami itu sebagai rizqum minallah, sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
kalaupun dibantu oleh manusia itu hanya wasilah. Betul. Tetapi hakikatnya, esensinya adalah atas rahmat Allah dan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap berani membela kebenaran dengan cara yang benar dari sumber kebenaran Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah yang mutawatir. Jadi kembali, persoalan ini merupakan persoalan saya sangat cocok betul bahwa ini merupakan situasi anti klimaks, tanda buah itu akan membusuk. Rayap-rayap maupun belatung mulai tempel. Jujurnya nanti batangnya akan melayu dan menguning. Dia akan jatuh dan akan diinjak. Tidak ada orang mau membelinya. Diberi gratis pun orang tidak mau dengan buah busuk itu. Iya, Bung Alfian. Saya juga pernah, Bung Alfian, mendengarkan salah satu ceramah Ustadz bahwa ternyata orang zolim itu, Bung Alfian, ya, dia nggak akan dibiarin disiksa di akhirat doang. Di dunia pasti disiksa dulu. Makanya kita nih umat Islam udah banyak banget sabarnya. Nah, Bung Alfian, ada yang menarik, ada yang menerka pertengkaran atau ancaman Luhut ke Adian itu hanya sekedar gimmick, Bung Alfian. Gimmick atau ya mungkin buat naikin berita atau apa. Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Dulu kita pernah lihat ada PDIP seolah-olah berantem sama Ganjar, ternyata Ganjar jadi capresnya PDIP. Nah, ini untuk akhir sesi ini, kalau ada yang nanya, menurut Bung Alfian nih, LBP kan disinyalir atau diberitakan pernah ngancam mau habisi Adian Apitupulu. Itu gimmick atau serius kalau menurut saya? Serius. Serius ya? Sebenarnya juga kasus Ganjar juga serius. Tapi karena kalau orang main catur tuh udah skakmat. Sebenarnya kan kalau untuk kasus Ganjar itu kan yang diinginkan bukan Ganjar. Semua orang tahu kok. Kan Bung Amamen tahu siapa yang balihonya yang di tempat bencana. Yang beribu-ribu itu kan. Orang-orang kan nggak paham siapa nih Mbak, siapa nih Mbak nih siapa Mbak. Nah, kembali kepada Luhut dan Adian, mereka berdua itu berseteru secara sesungguhnya. Dan itu kan keterangan dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu sesungguhnya sesama mereka pun mereka tidak saling tolong-menolong. Mereka hanya bersama karena ada common enemy yang sifatnya situasional. Sesungguhnya yang kuat itu adalah orang-orang yang beriman, mukmin, muttaqin. Berbeda ketika dia jadi munafik. Silakan Bung kameramen lihat siapa orang berperilaku seperti itu. Fasik. Orang fasik itu adalah orang yang berilmu pengetahuan yang mendalam, tetapi dia jadi pengingkar terhadap pengetahuan dan keimanan. Itu fasik. Jadi intinya kita umat Islam di negeri ini sekarang harus terus mau membuka bacaan lingkungan, bacaan politik, dan situasi-situasi konstelatif sehingga kita tidak terlalu apatis terhadap kemungkinan terburuk yang akan kita hadapi. Kita jangan hanya gelisah dengan bencana alam. Kita merasa perlu membantu kalau ada bencana alam. Mari antisipasi bencana politik, bencana akhlak, bencana moral. Begitu Bung kameramen. Nah, baiklah pemirsa, sampai di penghujung akhir dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.